Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari satu MRK 1 di sini kami akan presentasikan tentang gaya hidrostatik pada bidang lengkung. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya, Fadila Helmi Ramdhani, absen 8. Ya, saya Hauna Fikmazaya, absen 9. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang teori, rumus, aplikasi, dan soal. Yang pertama tentang teori, gaya hidrostatik. Gaya hidrostatik adalah gaya yang sering dihadapi dalam perencanaan struktur yang berinteraksi dengan fluida tekanan pada permukaan yang terbenam dalam fluida, berubah-berubah secara linear menurut kedalamannya. Banyak permukaan bidang yang terbenam fluida incompressible bukan bidang datar, tetapi berupa permukaan yang lengkung, seperti bendungan air. Gaya hidrostatik ini pada permukaan bidang lengkung akan banyak jumlahnya dan mempunyai arah yang berbeda-beda. Hal ini merupakan hal yang tidak sederhana. Di sini terdapat dua komponen pada gaya hidrostatik pada bidang lengkung. Yang pertama, komponen vertikal, sama dengan berat dari volume fluida yang menempati ruang tepat di atas permukaan bidang lengkung sampai ke sebuah permukaan bebas fluida dan bekerja pada centroid volume tersebut. Lalu yang kedua ada komponen horizontal, sama dengan gaya yang dialami oleh proyeksi permukaan lengkung tersebut pada sebuah bidang vertikal atau dalam hal besar dan titik kerjanya. Lalu di sini terdapat contoh gambar dari gaya hidrostatik pada bidang lengkung. Di sini terdapat dalam arah horizontal yaitu dFH sama dengan YH dikali DA dikali cos alfa. Dan arah vertikal DFV sama dengan YH dikali DA dikali sin alfa. Baik, akan saya lanjutkan untuk rumus dari gaya hidrostatika pada bidang lengkung. Komponen horizontal gaya pada gambar di atas, gaya hidrostatis pada bidang lengkung seperempat lingkaran, sehingga besarnya resultan gaya hidrostatis F sama dengan akar Fn kuadrat plus Fv kuadrat dengan satuan N atau Kn. Letak titik tangkap gaya hidrostatis berada pada perpotongan antara garis kerja FH dan FV. Kemudian dari titik tersebut dihubungkan dengan titik pusat lengkungan sehingga merupakan garis kerja gaya F. Arah gaya terhadap garis horizontal alfa sama dengan arc tangen dalam kurung FV per Fn dalam satuan derajat. Next. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi dari gaya hidrostatika pada bidang lengkung. Pengaplikasian pada kehidupan nyata pada banyak permukaan bidang yang terbenam fluida incompressible, bukan bidang datar, tetapi berupa permukaan yang lengkung, yaitu seperti pada pipa-pipa, tangki, dan juga bendungan air. Pada bendungan air biasanya itu pada pintu airnya, yang berbentuk setengah lingkaran atau lengkung. Next. Kemudian contoh soal. Pintu tangki air AB berbentuk bidang lengkung seperempat lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 4 meter dan lebar B 6 meter seperti gambar di bawah. Jika titik A berada pada kedalaman 15 meter dari permukaan air dan gamma sama dengan 9,81 kN per meter kubik, hitung besar dan letak titik tangkap gaya hidrostatik yang bekerja pada pintu AB tersebut. Jadi dari penjelasan yang pertama, kita harus mengetahui bahwa gaya hidrostatik yang bekerja pada pintu AB atau yang berupa bidang lengkung sama dengan resultan dari gaya yang bekerja pada bidang proyeksi vertikal AB, yaitu bidang CD ditambah berat air di atas bidang lengkung AB, yaitu bidang ABFE.
Penyelesaian untuk yang langkah pertama adalah gaya yang bekerja pada bidang proyeksi CD. FH sama dengan gamma HS ACD. Gamma sama dengan 9,81 kN per meter kubik. Kemudian HS itu yang di sini itu adalah 15 ditambah 1,5 sama dengan 16,5 meter. Kemudian ACD sama dengan CD dikali lebar, sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18 meter persegi. Jadi FH sama dengan 9,81 dikali 16,5 dikali 18 sama dengan 2913,57 kN dan arahnya ke arah kiri. Kemudian langkah yang kedua adalah letak titik tangkap gaya FH, yaitu HP. HP itu yang di sebelah sini. HP sama dengan IX per HS kali ACD plus HS. Jadi IX sama dengan 1/12 dikali BH pangkat 3 sama dengan 1/12 dikali 6 dikali 3 pangkat 3. Dan hasilnya adalah 13,5 meter pangkat 4. HP sama dengan 13,5 dibagi 16,5 ditambah 18 sama dengan 0,3913 meter. Next. Lalu yang ketiga, berat air di atas bidang lengkung AB, yaitu bidang ABFE diuraikan menjadi dua komponen berat, yaitu FV1 dan FV2. Untuk FV1 itu sama dengan berat air seluas bidang AA aksen FE, yaitu sama dengan gamma dikali volume air seluas bidang AAFE. Atau sama dengan gamma dikali dalam kurung B dikali luas AAFE. Jadi di situ sama dengan gamanya itu 9,81 dikali B-nya itu 6 kali luasnya itu 15 dikali 3 sama dengan 2648,7 kN yang mengarah ke bawah. Nomor 4, letak titik tangkap gaya FV1 yaitu yang kita tahu di sini L1-nya sama dengan 1,5 meter dari garis BF. Jadi berat air FV2 sama dengan berat air seluas bidang A aksen B. Dengan rumus gamma dikali volume air seluas bidang A aksen B. Lalu bisa dijabarkan lagi menjadi gamma dikali dalam kurung B dikali luas A aksen FE. Lalu dimasukkan angkanya yaitu gamma 9,81 dikali dalam kurung B-nya 6 kali luasnya 1/4 lingkaran yaitu 1/4 dikali 0,25 dikali pi dikali d kuadrat. Dan dimasukkan d-nya yaitu 8 yang hasilnya akan menjadi 739,65657 yang mengarah ke bawah. Kemudian yang kelima adalah letak titik tangkap gaya FV2 yaitu L2 sama dengan 0,424 dikali dengan R. Sama dengan 0,424 dikali 4 dan hasilnya adalah 1,696 meter dari garis BF. Kemudian langkah yang keenam adalah resultan gaya berat air di atas bidang lengkung. FV sama dengan FV1 ditambah FV2 sama dengan 2648,7 ditambah 739,65657. Dan hasilnya adalah 3388,35657. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ketujuh adalah letak titik tangkap gaya resultan FV menurut statis momen terhadap garis BF, yaitu L sama dengan FV1 dikali L1 ditambah FV2 dikali L2 dan dibagi FV. Kemudian tinggal dimasukkan 2648,7 dikali 1,5 ditambah 739,65657 dikali 1,696 dibagi 3388,35657 dan hasilnya adalah 7,67611 meter.
Lalu yang ke-8, terdapat resultan dari gaya yang bekerja pada bidang proyeksi vertikal AB, yaitu bidang CD, dan berat air di atas bidang lengkung AB, yaitu bidang ABFE, yaitu F sama dengan akar FH kuadrat ditambah FV kuadrat, sama dengan, masukkan angkanya, akar 2913,57 pangkat 2 ditambah 3388,35657 pangkat 2 sama dengan 4468,76385 kilonewton dan mengarah ke kiri bawah. Lalu yang ke-9, arah gaya hidrostatis F adalah melalui titik pusat seperempat lingkaran dan miring membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal. Selain itu juga melalui titik perpotongan garis kerja FV dan FH. Dengan rumus alfa sama dengan arc tangan dalam kurung FV per FH. Lalu dimasukkan FV per FH-nya yaitu arc tangan dalam kurung 3388,35657 per 2913,57 yang nantinya akan ketemu hasil 49,31 derajat. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.